Hai guys, jumpa lagi bersama saya di channel Yuda TV. Dan kalian yang pencinta sinetron Cinta Setelah Cinta, jangan lupa klik dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Sementara Joni sama Rina beresin kamar Niko biar nggak curiga keluarganya. Dan Rina ngambil dompet Niko dan mereka ngumpet. Sementara Bu Mayang masuk dan di kamar itu kosong, nggak ada siapa-siapa. Dan Rina sama Joni ngumpet dan Bu Mayang sama Bu Elpa pun tabrakan dan mereka kayak ada yang mendorong katanya dan mereka pun keluar. Sementara Rina dan Joni keluar dari tirai itu dan Rina balikin itu dompet. Sementara di luar saling salah menyalahin dan Bu Elpa bilang, kamu tuh sembarangan nuduh orang. Tak lama kemudian Arya sama Starla datang dan Arya nanya, kok kalian di sini? Dan Bu Elpa bilang, ini pelakor curiga kalau Niko selingkuh katanya. Dan di dalam gak ada siapa-siapa dan gak ada yang mencurigakan. Dan Starla bilang, tuh kan. Dan Arya bilang dalam hatinya, dasar Starla bodoh, percaya aja sama omongan mertuanya. Dan Bu Cynthia nelpon detektif nyuruh liatin menantunya katanya. Dan detektif itu bilang area mobil Niko berada di tempat pemakaman dan mereka pun mau pergi mencari Niko sama Ayu. Dan Rina dan Joni mikirin si Niko dan Joni sama Rina mau mencegah mereka biar Starla tidak tahu kalau Niko itu berselingkuh. Sementara Tio di rumah dan ada yang mengirim paket untuk Tio dan Tio nanya, paket dari siapa ini? Dari Pak Ilham katanya. Dan Teh Siti pun menerimanya dan Tio masuk, paket itu pun dibuka dan sebuah foto Ilham dan Tio merasa kalau ayahnya masih hidup katanya. Dan Tio baca surat itu dan isi surat itu nyuruh Tio pasang foto di dinding biar Tio merasa kehadiran ayah terus katanya. Dan Tio pasang foto itu. Sementara Starla mikirin Niko, ngapain Mas Niko di kuburan. Sementara Bu Mayang sama Pak Pondi kalau Arya harus manggil Starla dengan panggilan Dede dan Starla harus manggil Arya dengan panggilan Abang dan mereka pun setuju dan karena terpaksa. Sementara Niko bisa manjat dan Niko melihat Starla sekeluarga dan Niko turun lagi dan Ayu nanya kenapa turun lagi dan Niko bilang ada Starla sekeluarga aku di sana. Sementara mereka mau mencari Niko sama Ayu dan Niko ada rencana dan Ayu mau ditinggal di situ dan Niko pura-pura tolong katanya dan Starla pun menemukan Niko dan Arya pun narik tangan Niko dan si Ayu di dalam. Dan Niko ditanya sama Starla dan Niko dia bilang dia kangen sama Dapa dan Niko berbohong lagi dan Starla dalam hatinya, maafkan aku Mas, aku sudah nuduh kamu selingkuh. Sementara Starla bilang itu jas kamu ya di dalam dan Arya mau ngambil jas itu dan Niko pura-pura jatuh lagi dan dalam hati si Ayu sendirian di situ. Sementara Rina sama Joni mau mastiin kalau di dalam ada si Ayu. Ternyata benar dan mereka kaget, gila si Niko. Dan Rina dan Joni foto itu si Ayu di dalam. Sementara Niko buka cincin dan Arya melihat itu dan Arya nyuruh cek tangan si Niko, ada yang dilepas kata Arya dan Arya curiga sama Niko. Tapi Bu Elpa terus bentak-bentak Arya dan Niko kaget kalau mobil itu ada di area makam. Tadinya aku kan parkir di lapangan deket rumah Ayu dan Starla nanya mana kunci mobil dan Niko bingung dan Starla sama Arya mau balik lagi ke liang lahat itu dan Niko bilang jangan
Dan Starla buka mobil itu dan kunci itu pun tergantung di dalam mobil. Dan Bu Cynthia pamit dan Starla bilang biar mama nginep di rumah aku aja mah. Dan Bu Cynthia pun mau nginep di tempat Starla. Sementara Arya melihat orang di balik pohon itu dan Ben melihat mereka dan Ben mau mengecek ke liang lahat itu. Sementara Joni dan Rina ngerjain si Ayu. Sementara si Ayu di dalam melihat ke atas. Sementara Rina dan Joni bikin orang-orangan untuk ngerjain si Ayu. Dan Ayu minta tolong ketakutan. Dan Ben mendengar teriakan Ayu. Dan Ben melihat kalau Ayu lagi dikerjain sama seseorang. Dan Rina pun diajak pulang sama Joni. Dan Ben melihat si Ayu di dalam dan Ben bilang dalam hatinya, kapok kamu Ayu. Dan Ben tertawa dan Ayu mendengar suara itu dan Ayu bilang, Mas Ilham bener kamu ada di sini. Dan Ayu pun pingsan dan Rina melihat Ilham dan Ilham liatin Rina dan Rina bilang tadi ada mantan suami Ayu almarhum katanya, bilang sama Joni. Dan Rina dalam hatinya jangan-jangan Ilham hantui aku karena aku sudah bunuh dia. Dan Bu Elpa pun marah-marah sama Starla dan Bu Elpa bilang sampai nanya detektif segala. Dan Bu Elpa bilang kamu tuh harus minta maaf sama menantu kamu katanya sama Bu Cynthia. Dan kamu Starla jangan kamu berprasangka buruk sama suami kamu. Sementara Niko sampai di rumah dan Nila nanya sama papanya, kok pakaian papa kotor dan kaki papa ada bunga kemboja. Dan Starla bilang tadi papa ke makam adek dapat. Dan di sisi lain Starla ngobatin Niko yang tukang selingkuh itu. Dan Niko ingat sama Ayu, dia mau nolong si Ayu. Dan dia pura-pura mau ke kantor, ada yang mau dibereskan katanya. Dan Starla bilang enggak mau aku. Dan Starla bilang biar aku yang urusin. Dan Niko bilang gak usah. Dan dia takut ketahuan sama Starla. Sementara si Ayu masih di liang lahat. Dan si Ayu mengharap si Niko datang. Dan Starla sama Niko mau tidur. Dan Niko pura-pura tidur karena ingat sama si janda gatel itu. Dia mau menolongnya karena sudah janji sama si janda itu. Dan Niko pura-pura ngigau. Dan Niko tetap mau pergi. Dan Starla izinin tapi Starla mau ikut. Dan Niko pun bilang udah kita sekarang tidur aja. Dan Starla bilang kasihan Mas Niko, dia pasti kecapean katanya. Dan Niko pura-pura tidur. Sementara Ayu berteriak. Di pagi hari Starla bangun dan Niko belum bangun. Dan Starla pegang Niko dan Starla dengar Niko bilang Ayu. Dan Niko berbohong lagi bahwa dia bermimpi ditemuin Ilham. Jadi aku ngigau Ayu katanya. Dan Starla bilang mungkin kamu harus ngirimin doa sama almarhum Mas Ilham kata Starla. Sementara Starla mikirin Niko sama Ayu. Dan di dalam kamar mandi Niko nelpon si Ayu dan handphonenya tidak aktif katanya. Sementara orang-orang mau gali kuburan dan dia melihat Ayu dan dia nyiram si Ayu. Dia bilang mesum kok di kuburan gak tahu malu katanya. Dan si Ayu pun bangun dan Ayu marah-marah dan orang itu pun menolong si Ayu. Dan orang itu bilang makanya berbuat begituan jangan di kuburan jadi kena ajab katanya. Dan Ayu pun cegat itu taksi. Sementara Niko mikirin si Ayu. Dan sementara Starla bilang sarapan dulu mas. Dan semua pada sarapan pagi hari. Dan Nila bilang kalau bentar lagi 100-annya dapat.
Dan Starla dan Bu Elpa bareng ngomong, sudah disiapkan katanya. Dan Niko bingung, gimana ini sarapannya jadi lama kayak gini mah. Dan Niko cari akal untuk cepet mau nolong si Ayu dalam hatinya. Dan Bu Elpa nyarankan pakai EIO aja, Ayu kan IO katanya. Dan Starla bilang oke. Dan Niko mau berangkat dan Starla bilang, aku mau pakai kandasi dulu mas. Sementara Tio nangis karena ibunya belum pulang-pulang. Dan Tio sedih dan Tio pun mau mandi. Sementara si janda gatel itu sampai di rumahnya dengan pakaian yang kotor. Dan pas di dalam rumah dia kaget melihat foto Ilham. Dan tak lama kemudian Tio datang dan Tio nanya kenapa ibu, dan Ayu nanya sama Tio. Dan kata Tio, ada yang ngirim. Siapa yang mengirim, kata Ayu. Dan kata Tio, ayah. Dan Tio ngasih surat sama Ayu dan Ayu baca surat itu. Ayu pun kaget. Nah begitulah alur ceritanya, silahkan tunggu di episode selanjutnya.